Shalom bagi Bapak Ibu semua, baik yang di tempat ini ataupun yang ada di rumah masing-masing. Kita percaya pagi hari ini Tuhan sudah hadir di tengah-tengah setiap kita, amin. Mari kita siapkan hati kita, 1 minggu Tuhan sudah sertai kita. Dan biarlah saat kita memulai minggu yang baru di hari ini, kita percaya ada pertolongan yang datang dari Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan. Kita bersama-sama menyatakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Limpah di hidupku. Aku berterima kasih Yesus. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Sementara musik menyanyikan lagu ini, mari kita Bapak Ibu mengingat kebaikan Tuhan, ucapkan terima kasih Yesus untuk berkat, untuk keluarga yang masih Kau pelihara, pekerjaan, usaha, anak-anak yang masih sehat sampai dengan hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Mari sama-sama katakan terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Mari menyerahkan mari sekali lagi dengan hati kita yang terdalam katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari ini Tuhan, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, habis-habisnya dan rahmat-Mu, kebaikan-Mu selalu baru setiap hari Yesus, baru dan tak pernah
besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya Yesus. Bapak Ibu tetap di dalam hadirat Tuhan dan kita akan menyaksikan untuk pengumuman sepekan ke depan. Ibadah minggu depan kembali akan dilaksanakan secara tatap muka langsung atau onsite. Yang pertama pukul 7 pagi, yang kedua pukul 9.30. Kami mengingatkan kepada setiap jemaat untuk mendaftar lebih dulu ke sekretariat gereja untuk ibadah 1 dan 2. Bagi jemaat yang belum dapat mengikuti ibadah secara langsung di gereja, jemaat dapat mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel GIA Maleer yang dimulai sejak pukul 7 pagi setiap minggunya. Atau sidang jemaat juga dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12.15. Kami juga mengundang sidang jemaat untuk mengikuti ibadah doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom. Diadakan setiap hari Sabtu mulai 5.30 sampai dengan 6.30 pagi. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikutinya, dapat menghubungi sekretariat untuk mendapat Zoom Meeting ID dan passwordnya. Mulai bulan Agustus 2022, Doa Misi mengalami perubahan jadwal ibadah. Doa Misi akan diadakan setiap Selasa, Minggu kedua dan keempat, mulai pukul 19.00 sampai 20.00 WIB, via aplikasi Zoom. Mari tetap menjadi bagian misi Tuhan melalui doa kita. Kami mengundang jemaat kaum wanita untuk menghadiri ibadah spesial kemerdekaan RI yang ke-77 secara online via Zoom, yang akan membawakan tema Bersama Kami Bisa. Ibadah ini diadakan pada hari Kamis 4 Agustus 2022 pukul 16.00. Dalam ibadah ini akan banyak mengadakan perlombaan dalam bentuk games dan kuis. Untuk Zoom Meeting ID beserta passwordnya bisa dilihat di layar LCD. Mari jangan lewatkan kesempatan ini. Kami juga mengundang seluruh jemaat kaum wanita dan usia emas untuk menghadiri webinar kesehatan gabungan yang akan mengusung tema Cegah Kebutaan Akibat Katarak, dengan disertai sesi tanya jawab. Ibadah ini diadakan pada hari Jumat 19 Agustus 2022 pukul 16.00 dengan pembicara Dr. Yvonne Caroline SPM. Zoom Meeting ID dan passcode-nya juga bisa dilihat di layar LCD. Mari jangan lewatkan kesempatan ini untuk belajar mengenai katarak dan bagaimana langkah-langkah pencegahannya. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang telah menerima amplop persembahan, dapat mengisi dan memasukkan ke dalam kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Atau Bapak Ibu Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening Gereja Isa Al-Masih di Bank Sentral Asia dengan nomor dan nama yang tertera di layar LCD. Atau melalui dompet digital seperti BCA Mobile, OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan sebagainya. Caranya, Bapak Ibu Saudara dapat meng-scan QR Code yang tercantum di layar dan masukkan nominal persembahannya. Akhirnya, nanti setelah selesai ibadah, Bapak Ibu Saudara dapat keluar ruangan dengan tertib. Dimohon dengan sangat agar jemaat tetap memakai masker, menjaga jarak dan tidak berjabat tangan atau bersentuhan dengan ushers maupun sesama jemaat. Jemaat dihimbau untuk segera pulang dan tidak berkerumun, sesuai dengan anjuran pemerintah. Akhir kata, selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Dengan hati penuh ucapan syukur, kami memulai ibadah kami ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami, karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh memasuki hari yang terakhir di bulan yang ke-7. Selama 7 bulan Tuhan sudah pelihara kami di tahun 2022 ini.
Dan kami boleh melihat bagaimana penyertaan pertolongan Tuhan menjadi bagian kami dalam hari lepas hari. Oleh karena itu saat ini Tuhan, kami mau membawa ucapan syukur kami. Kami mau beribadah dengan sukacita. Kami mau memuji menyembah Tuhan dengan antusias. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan sepenuh hati kami. Sehingga kebenaran firman yang boleh kami terima sungguh-sungguh memberikan Tuhan pengertian akan apa yang Tuhan kehendaki bagi gereja-Mu, bagi kehidupan kami, jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu menyerahkan ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang siap memuji menyembah Tuhan katakan bersama-sama. Amin, amin. Puji nama Tuhan sekali lagi. Shalom Jemaat Maleer. Kurang dahsyat sekali lagi. Shalom. Haleluya. Saudara banyak yang siap menikmati kasih Tuhan pagi hari ini boleh lambaikan tangan. Bilang kiri kanannya Happy Sunday. Happy Sunday. Kita sama-sama menikmati kasih Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Haleluya. Kita percaya satu alasan kita hadir karena Yesus. Amin. Mari ekspresikan pujian penyembahan kita. Karena kita tahu lawatan Tuhan sedang terjadi di tengah-tengah setiap kita. Katakan, segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Jemaat Tuhan katakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Segala ikatan dosa Dia telah bebaskan. Segala ikatan telah terbuka. Setiap dosa dan setiap dosa telah dihancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus. Sucikan dengan cahaya terang. Come to Jesus. Woo! Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sama-sama nyatakan, kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Saya percaya Yesus berkuasa di tengah-tengah setiap kita. Amin. Katakan, Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Boleh sama-sama angkat tangan yang katakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk oh Yesus Tuhan, Kau berkuasa untuk sekali lagi katakan, oh Yesus Tuhan. Woo! Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala
kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Siap bangkit bagi Tuhan, amin. Gereja Tuhan dibangkitkan, gereja Tuhan dipulihkan pagi hari ini. Datang dan bertahta Yesus. Bersama-sama bertepuk tangan. Penulis cakrawala, penulis cakrawala, rangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dialah pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Setiap kami rindukan kuasa-Mu, kami rindukan kuasa lawan. Kebangkitan terjadi bagi gereja ini. Mari bersama-sama melompat bagi Tuhan. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu mujizat dinyatakan. Hey, di sorga. Kita percaya Yesus pemilik kehidupan setiap kita. Amin. Sekali lagi katakan, pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu. Kami rindukan kuasa lawatan. Mari jemaat Balai Air bersama-sama sekali katakan. 1, 2, datanglah kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, pujian, belenggu mujizat dinyatakan. Di sorga. Sementara musik memuji nama Tuhan, boleh kita sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Kami naikkan kuasa-Mu, kami rindukan kuasa Bapa. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat menaikkan pujian, ikan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready sorga. Haleluya. Segala pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita percaya Dia yang berkuasa di setiap musim kehidupan kita. Hidup kita di tangan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita
atasku ku serahkan, semua masa depanku ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Kita percaya hidup kita di tangan Tuhan. Masa depan gereja ini ada di tangan Tuhan. Tetap melangkah dengan kuasa Tuhan. Mari sekali katakan, kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidup, janji-Mu takkan tinggalkanku. Ku percaya, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depan. Ku tak akan takut. Hidupku di dalam-Mu, ku berjalan, ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Yesus, tiada yang mustahil bagi. Everybody sing forever. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Forever I will say. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Ini komitmen kami Yesus dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami akan tetap menyembah Engkau. Apapun yang terjadi Tuhan, Engkau tetap berdaulat dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan, Engkau yang berkuasa Tuhan. Surga bumi akan menyembah Engkau Yesus. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus. Engkau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah. Sekali lagi gereja Tuhan katakan, Engkau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah. Nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Engkau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Akui kuasa-Mu, kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku. Katakan, selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku,
kuasamu Tuhan. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku. Sekali lagi katakan, forever, woo! Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. With your heart, forever, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Oh, your will be done. Sekali kami percayakan Tuhan, hidup kami, masa depan kami, gereja kami Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Jesus. Oh. Sekali jemaat Tuhan sama-sama katakan. Selama ku hidup, katakan dari hatimu, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku, hambanya saya persilakan. Di dalam-Mu ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu Tuhan, akui kuasa-Mu. Serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, bahkan Engkau ada di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih untuk membawa kami ke dalam keselamatan. Terima kasih kami beserta keluarga bisa beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Sampai hari ini, untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih kami berdoa beberapa menit ke depan Kau akan melawat tempat ini, berbicara kepada kami, Roh Kudus menjamah, mengubahkan, membuka mata kami, mewahyukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami dedikasikan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin, amin. Haleluya, silakan duduk. Puji Tuhan, shalom semua. Saya ingin berterima kasih pertama-tama kepada gereja ini, Pak Elia dan semua tim penatua, diaken, majelis yang telah mengundang saya. Kami belum saling mengenal, tapi somehow ada satu caranya di mana kami bisa terkonek, ya. Dan karena saya pernah tinggal 5 tahun di Bandung, saya datang ke sini senang sekali bisa bernostalgia sedikit dengan tempat ini. Dan jadi saya perkenalkan diri sebentar, ya. Nama saya Yusak Kancana. Saya lahir baru umur 18 tahun, langsung terlibat melayani Tuhan sebagai kaum muda, ya. Lalu sewaktu saya dimuridkan di Jakarta, suatu hari ada 2 anak IPB Bogor ibadah di tempat kami. Kemudian saya janji sama mereka hari Kamisnya saya komsel, ya, di Bogor. Tapi dari 2 orang ini berkembang menjadi 5 orang, 9 orang, kemudian 15 orang. Kami sewa rumah di sana, saya tinggal di sana. Akhirnya beberapa bulan kemudian terjadilah gereja. Saya menemukan diri saya umur 23 tahun merintis dan mengembalakan jemaat. Jadi nggak merencanakan hal itu, tapi itu terjadi. Kemudian setelah lulus,
saya pergi sekolah Alkitab, pulang merit, kemudian merintis lagi di Medan 4 tahun, jemaat kami 95% orang Batak semua. Jadi kami cross culture ya di sana. Bukan saja mengkhotbahi mereka, tapi hidup sama-sama mereka di satu rumah tua gitu kami sewa. Kemudian terakhir di Bandung. Jadi saya mengembalakan 3 gereja dan juga punya 3 putri Gensi ya. Gensi itu artinya yang nanti kita akan jelaskan lahir antara tahun 95 sampai tahun 2010 ya, 3 putri saya ya. Jadi berdasarkan pengalaman menjadi orang tua atas 3 putri ini dan mengembalakan 3 jemaat, saya ingin sharing kepada saudara pada pagi hari ini ya. Kita akan berbicara tentang generasi, bagaimana melayani. Tadi saya katakan umur 18 tahun saya lahir baru itu di sebuah persekutuan kecil, di sebuah jalan kecil ya, di Cawang sana di Jakarta. Jadi saya berhutang nyawa kepada pelayanan kaum muda. Kita ingin selalu membangkitkan kaum muda, kita harus punya hati bagi mereka karena mereka generasi penerus kita. Ya. Ada satu ayat di tim media tadi saya udah titip sebelum ke sini kalau boleh ditampilkan Alkitab ayat terakhir di Perjanjian Lama, Maliaki, pasal yang ketiga, ayat yang terakhir. Saya ingin tunjukkan ini dulu. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan generasi, ya, the God of generation. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah siapa? Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, kakek, ya, ayah dan kemudian anak-anak dan seluruh keturunannya. Dia tuh Tuhan atas generasi. Dia bukan Tuhan atas kita aja, tapi dia Tuhan atas anak-anak kita. Ya, oleh sebab itu kita harus peduli dengan yang meneruskan kita. Ya, GIA ini akan ada terus sampai Tuhan Yesus datang, entah kapan kita nggak tahu. Jadi kekuatan gereja ini tergantung daripada kekuatan generasi yang akan meneruskannya. Ya, kita akan bicara itu hari ini. Kalau bisa dimunculkan atau saya buka saja di sini, saudara pasti pernah dengar semua di Maliaki pasal yang ketiga. Ya, zaman ini sekarang kita udah nggak bawa Alkitab lagi ya, adanya. Bukan pasal ketiga, sorry, pasal yang keempat, ayat yang terakhir. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Dalam bahasa Inggris dikatakan supaya jangan aku memukul bumi dengan sebuah kutuk. Perjanjian Lama diakhiri dengan satu kata kutuk, ya. Dan dia berbicara tentang kutuk itu, bagaimana menghindari kutuk itu, yaitu hati bapak-bapak harus kembali kepada anak-anak. Dan hati anak-anak kembali kepada bapak. Perhatikan urutannya. Urutannya hati bapak-bapak harus kembali kepada anak-anak dulu. Ya, saya berbicara kepada para orang tua, mungkin kebanyakan seusia saya atau beberapa lebih muda dari saya. Hati kita yang harus berbalik kepada mereka dulu. Yang itu akan memicu hati mereka berbalik kepada kita dan berbalik kepada Tuhan tentu saja. Pada saat Tuhan Yesus melihat dikatakan banyak orang pada zamannya itu seperti domba yang tercecer tidak ada gembala, ya kan? Dan hatinya dipenuhi dengan belas kasihan, ya, Matius pasal 9. Jadi ingat pada saat Tuhan Yesus melihat ada orang sengsara, ada orang menderita dan lain sebagainya, di dalam solusinya di dalam pikiran Tuhan Yesus, dia kan kita harus menganalisa sebuah persoalan kan. Kita harus tahu kuncinya di mana nih persoalannya. Tuhan Yesus bilang solusinya adalah mereka tuh tidak ada gembala. Jadi gembala adalah kuncinya. Jadi kita tidak bisa menuduh generasi ini pada saat anak-anak kita kemudian cara berpikirnya udah mulai berbeda. Ya sudah ngalamin itu gak? Ya karena saya punya 3 putri ini, kita lihat bahwa cara berpikir mereka kok beda sekali ya. Ya, kok mereka bisa mikir begitu? Gitu loh. Kita merasa aneh gitu loh. Kita merasa di zaman kita muda dulu nggak kayak gini gitu loh. Nah, jangan kita cuma nyala-nyalain mereka saja. Kita yang harus tahu bagaimana merespon kepada mereka. Karena kunci terhadap bagaimana mereka nantinya ada di tangan kita. Itu message-nya. Karena saya berbicara kepada para orang tua di sini, message-nya seperti itu. Nanti kalau ngomong sama anak muda, message-nya agak berbeda lagi. Bahwa mereka harus menerima kebenaran. Ya. Nah, ayat terakhir di Perjanjian Lama seperti ini, tapi ayat pertama di Perjanjian Baru, ya, ayat pertama di Perjanjian Baru, Matius
1 ayat 1 dikatakan apa? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Solusi daripada supaya kutuk itu tidak terjadi, solusinya adalah Yesus Kristus. Perjanjian baru itu adalah tentang Yesus. Tentang Yesus, tapi di sini dikatakan dia adalah, ada generasi lagi saudaraku. Anak Daud, anak Abraham. So jadi saya percaya, kemarin saya sudah cerita kepada Pak Elia, kita harus mewaspadai satu tren ya di dunia ini. Kita sering dengar mungkin di berita-berita ya, di Eropa itu gereja kosong, gereja banyak dijual. Ya, anak-anak muda sudah tidak ada lagi. Isinya gereja orang-orang tua, nanti orang tuanya nanti udah meninggal semua, gerejanya jadi kosong. Itu yang terjadi. Nah, saya percaya yang terjadi adalah begini loh. Setiap generasi yang mengalami Tuhan, misalnya seperti kita, berapi-api melayani Tuhan, ya dilawat Tuhan, mengalami mujizat. Itu belum tentu pengalaman itu, kualitas itu diturunkan kepada generasi setelahnya. Jadi terjadi reduksi. Reduksi sudah tahu, pengurangan dari tadinya yang 100%, sekarang tinggal 80%. Lalu generasi berikutnya lebih malah tambah berkurang lagi, 60%. Lama-lama mereka, banyak anak-anak generasi Z, kurang pengalamannya dengan Tuhan. Kurang pengalamannya dengan Tuhan. Ya, mereka hatinya belum disentuh gitu loh. Nah ini yang kita mau bicara, karena tren itu sudah terjadi, yang terjadi di Eropa sudah menjalar ke Amerika. Ya, ada lembaga penelitian di Amerika mengatakan sekarang kekristenan itu sudah merosot, mengalami kemerosotan yang tidak bisa dibalik lagi. Ya, irreversible decline dalam bahasa Inggris dikatakan. Nah, saya melihat tren itu juga sudah menjalar ke Korea Selatan. Ya, tahun 80-an kita pergi ke Korea untuk belajar komsel, belajar pertumbuhan gereja, belajar ke gerakan doa. Tapi sekarang kita kenal Korea dengan K-pop dan drakor. Dan anak-anak mudanya sudah hilang. Ya, kalau pakai angka-angka itu dulu dari tahun 1900 cuma ada 1% orang Kristen di Korea Selatan. Tahun 2000 sempat 31%. Tapi sekarang tahun 2020 sudah drop lagi menjadi 18%. Dan para pemimpin gereja Korea mengakui mereka kehilangan seluruh generasi Z. Sekarang mereka sedang bekerja keras bagaimana mereka merebut kembali kepada Tuhan. Saya ingin berita ini atau tren ini tidak terjadi di Bandung. Tidak terjadi di GIA Malaer. Amin saudaraku. Anak-anak kita harus mengalami Tuhan. Anak-anak kita harus berjumpa dengan Yesus Kristus. Diubahkan, percaya kebenaran yang absolut. Ya, nanti saya akan cerita kepada saudara. Nah, sekarang saya mau masuk kepada materi hari ini. Saya kasih judul The Greatest Comeback Story. Ya, comeback artinya kembali, ya kan? Kalau yang suka olahraga, bola gitu, misalnya udah kalah, ya 3-0, tapi tiba-tiba bisa menang jadi 4-3. Comeback, ya. Di terakhir-terakhirnya bisa comeback lagi. Nah, saya percaya ada satu generasi yang harus comeback. Ini yang akan kita bicara hari ini. Oke? Next. Oh, saya harus next di sini ya. Nah, ini kita kasih latar belakangnya dulu tentang gap umur dan gap generasi, ya. Yang belum familiar, belum terbiasa dengan istilah-istilah ini saya kasih di sini supaya ada informasinya ya. Baby boomers yaitu mereka yang lahir antara 1946 sampai 1964. Siapa di sini baby boomers? Boleh angkat tangan? Atau malu-malu? Enggak kan? Enggak apa-apa. Saya Gen X, karena saya lahir tahun 66, ya ini yang disebutnya kita Gen X, Generation X, 65 sampai 80. Lalu ini yang terkenal disebut milenial itu Gen Y, ya kan? Itu yang lahir antara 81 sampai 95. Nah yang saya bilang Gen Z ini adalah 96 sampai 2010. Nah biasanya Gen X itu anaknya adalah Gen Z, ya kan? Dan baby boomer anaknya adalah milenial, ya begitu kira-kira. Nah, saya mau kasih saudara beberapa kisah yang menyebabkan saya mulai mengerti adanya gap ya, adanya gap antara kita dan anak-anak. Nah, ada yang pertama adalah gap umur ya. Saya kan umur 50-an, anak saya umur belasan yang paling kecil si Angel nih, ya sekarang udah 14 tahun. Tapi tahun 2018 yang lalu kami ke Bali. Ya,
kita pergi saya jadi tamu kehormatan Pak Timotius Arifin waktu itu, saya dikasih nginep di villanya di Ubud. Nah kita ajak Angel main clay tahu itu apa namanya? Tanah liat itu loh yang dibikin-bikin vas. Nah kemudian tapi kami mainnya itu di hari-hari terakhir udah mau pulang. Ya ternyata orangnya bilang itu harus dibakar dulu sekitar beberapa hari gitu baru bisa diambil. Waduh kita udah harus terbang. Jadi kami cerita kepada Pak Arifin, terus dia bilang begini, Yusak nanti saya aja yang ambil, nanti kan saya ada ke Jakarta, saya bawain ke Jakarta. Saya pikir, waduh, Bapak sesibuk ini kok peduli banget dengan ini. Ya dia bilang begini, Yusak jangan kamu pikir ini gak penting ya. Buat kamu ini gak penting nih, vas-vas bunga gini. Tapi buat si kecil ini dia sangat penting. Karena kita ada gap umur. Buat saya umur 50-an gak penting kayak gituan. Tapi untuk anak kecil ini penting. Nah itu gap umur saudaraku. Beda selera, beda prioritas ya kan. Nah tetapi ada satu peristiwa lagi. Ashley ini yang nomor 1 anak saya. Ya. Dia tahun 2020, dia seorang influencer ya. Ibu-ibu kalau mau follow namanya Ashley Kancana. Okay. Nah dia endorse baju, makanan, staycation kadang-kadang. Dan kadang-kadang juga trips. Jadi dia di Bali itu beberapa hotel berderet-deret kasih dia 2 hari sini, 2 hari sini. Jadi papa mamanya dan adik-adiknya ya ikut menikmati aja ya. Kadang-kadang ada yang 5 star, ada yang macam-macam. Nah, buat saya kok bisa ya? Itu adalah generasi karena di zaman saya hal seperti itu tidak dimungkinkan. Didn't exist. Ada bisnis cuman posting-posting di sosial media, terus dia bisa dapat endorsement, dikasih uang, dikasih baju, dikasih barang-barang. Saya hampir nggak pernah beli baju saudaraku, cuek-cuek aja beberapa tahun. Tapi anak saya sering dapat voucher, jadi dia sering bilang, Dad ayo kita ke sana, ke Uniqlo, kemana gitu loh. Tinggal pilih aja Dad. Jadi baju saya berasal dari voucher-vouchernya dia. Bisnis kayak begini, nggak kita mengerti, tapi inilah dunianya mereka. Inilah dunia mereka, ada di sosial media, dunia digital. Cuma foto-foto, sudah berduit. Jadi, kita yang harus belajar sekarang nih. Setiap generasi nggak boleh berbangga, generasi gue yang benar. Enggak. Kita harus belajar dari generasi-generasi berikutnya. Enggak semuanya yang mereka lakukan itu salah atau aneh. Tapi zaman memang sudah berubah dan kitanya harus menyesuaikan diri. Itu kira-kira. Ya. Nah, saudara bayangkan ini. Ya, saya ingin mengilustrasikan gap generasi ini ya. Saya waktu kecil, tontonan saya kalau minggu siang sebelum ke gereja, saya ke gereja waktu yang remaja jam 3 sore. Gak cocok banget sama jadwal tidur siang saya pikir ini. Tapi sebelum berangkat biasanya kita nonton dulu, siapa yang di sini pengalaman sama dengan saya, kita nonton film Little House on the Prairie. Ya kan? Laura Ingalls, Michael London gitu kan. Itu yang kita nonton. Nah, saudara, zaman dulu ya, bahkan di Indonesia ini, kehidupan itu bukan seperti kota sekarang. Dulu kan di desa. Nah kalau orang desa, bapaknya petani, anaknya biasanya petani juga kan. Dan gaya hidupnya, mindset, cara berpikir, operasional kerjanya si bapak biasanya ya sama, si anak juga begitu juga. Karena tidak terlalu banyak perubahan teknologi, tidak terlalu banyak perubahan culture dan sebagainya. Jadi anak ya sama dengan bapaknya. Operasionalnya, cara kerjanya semua, cara menanam, cara mengairi, semua sama. Tetapi zaman sekarang ini tiba-tiba muncul ya satu generasi digital urban. Orang perkotaan yang gaya hidupnya digital, abad 21. Tiba-tiba muncul satu generasi, ya tadi ini, saya Gen X, anak saya Gen Z, muncullah generasi yang cara berpikirnya, cara belajarnya, apa yang mereka nikmati, apa yang mereka rencanakan, semuanya berbeda dengan generasi orang tuanya. Tiba-tiba kita shock. Nah bagaimana fakta ini kita bawa ke dalam pelayanan gereja. Itulah yang kita bicara pada pagi hari ini. Tapi kita semua mengakui ya, anak-anak kita itu beda dengan kita, benar kan? Ya. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi anak-anak zaman sekarang cenderung menunda pernikahan. Siapa yang pernah dengar anak-anak muda ngomong, saya nikahnya nanti-nanti aja. Nah bersyukur nih Pak, anaknya udah menikah, udah punya cucu, saya kayaknya masih jauh nih. Udah punya cowok tapi nggak, buat aku sih nggak prioritas.
Jadi kapan dia bisa menimang cucu dong? Ya kan? Jadi ada juga yang nggak mau menikah loh, saudara. Ada juga yang nggak mau nikah. Ya, mereka cara bekerjanya nomad, ya bisa kerja di mana saja. Kantor zaman sekarang, dulu kan kita kantor tuh ada sekat-sekatnya, ruangan direktur, ruangan apa. Sekarang bisa-bisa satu ruangan itu nggak jelas yang jabatannya yang ada hierarkinya. Pokoknya semua di situ gitu loh. Ya kan? Di Gojek ada saudara sepupu saya juga di Gojek, dia cerita seperti itu. Semua dulu orang ke kantor pakai jas apa segala macam, sekarang pakai jeans, celana pendek. Yang penting mereka perform, deliver, ya apa yang mereka inginkan. Nah, jadi inilah situasinya sekarang. Nah, kita ingin, ada generasi alpha lagi sekarang yang lahir 2010 ke sini itu kita nggak tahu lagi. Ya sekarang kemarin saya bikin penelitian dan saya taruh dalam buku itu tentang Gen Z. Tapi sekarang udah ada generasi alpha lagi. Ya. Nah, ini yang saya ingin sampaikan bahwa dari kita ini baby boomers dan Gen X, kita sendiri sebelum menyampaikan sesuatu menjadi jembatan kepada generasi berikutnya, kita sendiri kan harus menggali dari Alkitab, dari kebenaran firman Tuhan secara relevan juga. Ya kan? Kita harus akui, ada banyak hal-hal yang kita berusaha sampaikan sebagai kebenaran kepada anak-anak, itu sebenarnya bukan kebenaran. Jadi kebenaran di firman Tuhan ini ada kebenaran yang mutlak. Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, misalnya Allah Tritunggal, Roh Kudus, ya kan? Banyak kebenaran yang mutlak. Tapi di dalam keseluruhan pemahaman kita tentang kekristenan, ada juga yang bersifat tradisi. Ada juga yang bersifat interpretasi kita. Nah, kalau kita samakan itu semua, kita cekokin kepada anak-anak kita, mereka ada tolak itu. Tapi yang sebenarnya target kita adalah kebenaran mutlaknya itu harus masuk. Kalau tradisi, ada beberapa harus ada adjustment. Ada gak di Alkitab dikatakan kita lagu worshipnya harus berapa kalau ibadah? Ada gak? Gak ada kan? Jadi pilihan kita sekarang, 2 lagu cepat, 2 lagu lambat, itu kan bukan kebenaran mutlak. Benar gak? Itu adalah ekspresi kita aja dalam ibadah. Cara pakai baju, emang diatur oleh Alkitab? Enggak kan, cara pakai baju. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, jadi pada saat kita memaksakan kepada mereka akan bereaksi yang kalau itu bukan kebenaran mutlak. Jadi kita harus pilih-pilih. Nah, dari sini kita harus menyampaikan firman Tuhan kepada generasi milenial dan generasi Z. Ada satu ideologi ya di dunia ini yang mempengaruhi mereka yang namanya postmodernisme. Ya, saya mungkin nggak ada waktu untuk menyampaikan sampai detail tentang ini, tapi postmodernisme ini telah menciptakan gap tambahan yang begitu lebar yang menjadikan parenting dan pastoring di masa ini the most cross-cultural ya di dalam seluruh sejarah perjanjian baru. Seperti saya katakan tadi, tiba-tiba muncul generasi baru yang sama sekali berbeda dengan generasi sebelumnya. Ini sama sekali jadi seperti saya di Medan, saya harus melayani orang Batak, saya harus belajar memahami mereka memahami saya. Ya kebanyakan ini anak-anak dari kampung yang ke Medan untuk kuliah kan. Jadi suatu hari mereka ngaku, Pak, pertama kali ku tengok Bapak katanya, heran kami katanya. Ngapain orang Cina ini ngurusin kami katanya. Karena orang Chinese dan orang Bataknya agak terpisah di dalam culture Medan. Saya nggak tahu kalau sekarang ya. Dulu agak terpisah. Ada lagi orang Delhi. Ada 3 culture yang berbeda. Tapi kami di sana waktu sewa rumah, saya sengaja nggak beli furniture kita bikin sendiri. Jadi kita beli kayu, balok-balok, kita gergaji barang-barang, kita bikin meja, kita bikin apa. Lalu istri saya ngajarin mereka masak. Saya yang build tim musik dari nol. Dari nggak ngerti tempo, cara saya ngajarin tempo adalah pakai panci, pakai centong, tong ini ya, 4/4 ya, tong harus konsisten ya. Dan kita ngajarin mereka dari segala-galanya, itu cross culture, saudara. Cross culture. Nah kita sama anak-anak kita ini seperti cross culture, karena tidak semua yang kita pikir kita paham, mereka dengan mudah paham. Sedemikian juga sebaliknya. Oke, nah. Apa ciri-cirinya? Ini dengan cepat saja, ini sebenarnya materi daripada seminar. Oleh sebab itu saya agak
dengan cepat saja supaya kita bisa nangkep pesannya aja, oke? Nah, saya harus berhenti jam berapa ini? Kasih warning ya, saya lupa lihat tadi mulainya jam berapa. Sampai jam 9. Sampai jam 8, 13 menit lagi. Oke, jadi dengan cepat saja di sini. Nah, salah satunya ini, anak-anak zaman sekarang itu berpikir relatif. Ya, pernah nangkap ini enggak? Dan mereka juga agak skeptis terhadap yang namanya otoritas. Nah, saudaraku, ini repot ini, saudaraku. Dan yang terakhir yang bisa negatif, bisa positif, mereka tuh merindukan komunitas. Ya, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, mereka bilang begini, kebenaran itu bukan sebuah patokan universal yang harus digapai semua orang, tapi sebuah konstruksi subjektif masing-masing individu. Jadi mereka bilang begini, kebenaran itu bukan ada di luar mereka, objektif kan, tapi kebenaran itu subjektif. Jadi bagaimana kebenaran tentang suatu hal, ya tergantung saya menafsirkannya. Tergantung dari pengalaman saya, tergantung dari apa yang saya mengerti, itulah kebenarannya. Oke. Jadi ini menyulitkan saudaraku, karena firman Tuhan kan kebenarannya mutlak. Standar kita dalam kekristenan adalah kesamaan dengan Kristus, keserupaan dengan Kristus. Itu standar untuk semua orang. Mau tinggal di mana kek, mau tinggal di Kutub Selatan kek, di Amerika, Eropa, semua keserupaan dengan Kristus adalah standar bagi semua orang. Mau hidup di 4 abad lalu, mau hidup hari ini, mau hidup berapa abad kemudian, itu tetap sama, universal. Tapi mereka bilang tidak. Misalnya pemahaman tentang gender. Sekarang kita kerepotan sekali menjelaskan kepada generasi ini tentang gender, bahwa berdasarkan kebenaran mutlak Alkitab, gender hanya ada 2, laki-laki dan perempuan. Tapi kalau saudara pergi lihat-lihat berita di Amerika, sekarang gender itu ada puluhan. Dan mereka ingin juga direspek, dipanggil berdasarkan pronouns yang mereka pilih. Repot saudaraku. Jadi sekarang ngisi-ngisi formulir itu enggak lagi centang antara laki-laki dan wanita, tinggal tik, enggak bisa. Di sana others, lain-lain. Yang lain-lainnya banyak. Ya, sekarang semuanya digiring ke arah unisex. Di Alam Sutra, dekat tempat saya tinggal, sudah ada restoran yang toiletnya itu unisex. Jadi pria dan wanita yang masuk ke situ. Di Amerika, toko-toko mainan anak tidak diperbolehkan lagi dipilah antara boys and girls, campur semuanya. Sekarang ini di olahraga atletik menjadi kebingungan karena ada banyak yang transgender. Ya, yang kasus yang paling terkenal namanya seorang pria yang menjadi wanita, Lia Thomas namanya. Ya karena namanya juga dia dulu lahirnya sebagai pria kan, tapi dia mengaku dia sebenarnya adalah wanita yang terjebak di dalam sebuah tubuh pria. Lalu dia jadi masuk ke nomor-nomor yang perempuan kan, ya dia juara 1 terus. Yang sebenarnya cewek yang bisa juara 1 jadinya juara 2 dan juara 3 terus. Sekarang kebingungan. Nah karena mereka mengatakan, saya merasa saya wanita. Tapi saya ada di dalam sebuah tubuh pria. Subjektif. Nah ini menyulitkan saudara. Ya, kita kesulitan menjelaskan tentang LGBT. Karena mereka juga subjektif kan. Saya merasa ada ketertarikan dengan sesama jenis. Dan kemudian minta diresmikan lagi dengan pernikahan sesama jenis. Inilah dunia yang kita sedang hadapi. Bagaimana sekarang kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Sedangkan ciri nomor 2-nya, mereka itu menolak adanya satu penjelasan tunggal. Mereka bilang ada banyak penjelasan. Dan lebih cilaka lagi, mereka bilang setiap narasi yang dibuat oleh pihak otoritas itu bersifat opresif, bersifat menekan. Bersikap jadi kita seperti menjajah mereka. Aku kan berhak atas opini aku. Kalau Alkitab itu dicekokin kepada kami, opresif, penjajah, penganiaya. Kami mau berdiri bersama-sama, sejajar dong Alkitab sama kita. Bagaimana kita menjelaskan kebenaran kepada mereka? Nah kita ini juga harus sensitif karena mereka melihat kesalahan-kesalahan dari generasi sebelumnya. Ada hamba Tuhan yang jatuh, ada penyalahgunaan, ada segala macam kekurangan, ada kita dikatakan homofobik, kita dikatakan judgmental.
Itu kita perlu urus juga, kita perlu bertobat juga. Kita harus mengakui juga kesalahan kita. Dan kemudian mereka ini karena sikapnya seperti ini, mereka tuh nggak suka dikuliahin. Mereka nggak suka diajarin begini-begini, seakan-akan kita lebih tinggi dari mereka. Mereka ini suka kita berjalan bersama-sama dengan mereka. Kita menjadi teladan bagi mereka. Lakukan bersama-sama. Jadi dari perkembangan di dunia ini, kita bisa hubungkan dengan kebenaran Alkitab, dan kemudian kita dengan hikmat Tuhan kita bisa melakukan yang tepat untuk mereka. Amin. Ya, terlalu rumit apa enggak nih saya share seperti ini? Karena biasanya saya share di seminar, sekarang saya share di gereja. Bapak Ibu oke? Ya paling tidak ini lihat-lihat dikit lah apa yang terjadi, masih nyambung ya, masih nyambung dengan apa yang terjadi dengan anak-anak kita. Yang ketiga, mereka itu sebenarnya merindukan komunitas loh saudaraku. Karena mereka kepingin yang otentik. Mereka kepingin ada teman. Mereka menyimpulkan kebenaran itu dari pengalaman di dalam komunitas. Nah ini kan sebenarnya celah, kesempatan untuk kita menciptakan komunitas itu untuk mereka. Daripada mereka cari di luar. Ya kan? Nah, saya percaya ini salah satu kunci sebenarnya. Tapi saya nggak tahu bagaimana menghubungkannya di dalam message pagi ini. Tapi salah satu kunci di Bandung ini tidak terjadi seperti Eropa, Amerika tadi yang saya katakan. Adalah gereja harus punya penjangkauan di luar gereja. Menurut saya. Jadi ada orang-orang yang tetap sebagus-bagusnya building ini, tetap ada jutaan orang di Bandung ini yang tetap nggak mau ke sini, nggak mau masuk ke gedung ini. Mereka adanya di luar. Oleh sebab itu kita harus pergi ke habitat mereka. Kita harus menyambut mereka dimanapun mereka berada. Dan merangkul mereka, membuat komunitas come as you are. Datang apa adanya, kita terima mereka, kemudian kebenaran pelan-pelan baru masuk melalui gaya hidup dan melalui sharing kita sedikit-sedikit. Kita harus bersabar. Kalau di sini kan kita orang datang lahir baru, kayak dulu zaman saya, lahir baru langsung kelas dasar-dasar, habis itu kelas berjemaat, habis itu kita mau rapi cepat. Tapi banyak orang di luar sana yang hidupnya nggak bisa rapi dengan cepat. Kita bersabar dengan mereka di sana. Tetapi mereka tetap anak Tuhan Yesus kalau mereka mau percaya Tuhan. Nah ini yang menjadi kunci, tapi saya nggak tahu mungkin tidak bisa terlalu detail tentang ini, tapi saya percaya itu kuncinya. Nah sekarang bagaimana pendekatan kita kepada mereka? Saya ingin cerita satu kisah, yaitu kisah tentang Rasul Paulus dan Barnabas, ya, yang seteru tentang Yohanes Markus. Oke, ini ada di Kisah Para Rasul 15, dikatakan hal itu menimbulkan perselisihan tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya dan berlayar ke Siprus, tetapi Paulus memilih Silas. Saudara pasti pernah baca kisah ini kan? Jadi menurut saya Yohanes Markus ini mewakili Gen Z ini. Ada kemiripan-kemiripannya soalnya. Oke? Jadi si Yohanes ini di sini deh. Mewakili generasi yang mindsetnya berbeda dengan tadi Paulus dan Barnabas ya. Ini ada gap umur juga di sini. Nah, di sana ada dua pendekatan yang saya lihat ya. Sekarang juga terhadap Gen Z yang sedemikian karakteristiknya, banyak orang berpikir, itu mah semuanya negatif ya. Itu mah orang pendosa dari dulu juga banyak alasan, nggak mau terima kebenaran. Tapi ada yang mengatakan mereka meskipun pendosa, tetap ada citra Allah di dalamnya. Citra Allah tidak hilang, tapi rusak. Ya kan? Jadi kita harus lihat ada positifnya juga. Kayak tadi kerinduan mereka akan komunitas, itu positif kan. Oke? Jadi yang mengatakan anak Gen Z ini semuanya negatif, mereka semuanya ngaco. Mereka memilih pendekatan yang konfrontatif. Pokoknya ini kebenaran firman Tuhan. Take it or leave it. Lu mau terima, kalau enggak go to hell. Kayak gitu kira-kira ya. Nah, tetapi ada di sini ya Paulus kayaknya agak ini. Saya sangat respect dengan Rasul Paulus. Tapi cuma di kisah ini aja saya sedikit ada ganjalan dengan dia karena dia keras banget sama Yohanes Markus, ya kan? Di sini ternyata ada Barnabas. Pendekatan Barnabas itu engaging. Jadi interaktif, dirangkul, didampingi, ya kan, pembapaan dan sebagainya. Nah, kita akan lihat hasilnya. Nah,
si Yohanes Markus ini, dia tuh anak mama dari keluarga kaya di Yerusalem. Sudah tahu kan ceritanya? Bahkan ada yang bilang sebenarnya waktu perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-murid itu sebenarnya di rumah Markus, di rumah mamanya ya, namanya Maria. Ya. Dan dia waktu Petrus di penjara kemudian, saudara ingat ceritanya, dia kemudian dikeluarkan oleh malaikat, semua rantai-rantainya copot, pintu-pintu terbuka, padahal belum ada teknologi sensor pada saat itu, ya. Terbuka semua, terus dia keluar. Nah, pertama kali Paulus keluar, terus dia langsung pergi kemana? Pergi ke tempat jemaat berkumpul. Berkumpulnya di mana? Di rumah Maria, di Yerusalem, di rumah Markus. Oke? Jadi malam itu Petrus datang, saya percaya Markus ada di sana. Ya, zaman dulu di rumah papi mami saya juga ada persekutuan tahun 76 sampai tahun 86. Ya, zaman persekutuan marak di mana-mana. Ini ada persekutuan di rumahnya Markus nih. Saya percaya dia duduk di sana, dengerin kesaksiannya Opa Petrus. Tuhan mau mengeluarkan saya dari penjara, mujizat terjadi. Karena jemaat waktu itu kan lagi berdoa, mendoakan Petrus. Tiba-tiba jawabannya langsung muncul di depan, saudaraku. Petrusnya datang. Saya percaya Markus muda ini dari kecil udah terbiasa dengan perkara-perkara rohani, lihat mujizat, lihat pra-rasul. Dia kemana-mana, itu zamannya Tuhan Yesus masih ada, dia kemana Tuhan Yesus KKR dia ke sana. Amen. Dia ikutin terus rasul-rasul. Dia sangat terekspos dengan kebenaran dan kuasa, mujizat dan sebagainya. Dia punya hero, jailbreaker, superhero, Petrus. Oke. Jadi masa kecilnya kayak gitu. Semua orang di sekeliling dia berpikir Markus ini bakal jadi hamba Tuhan besar. Udah disiapkan Tuhan sejak muda, luar biasa. Oke. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Dia menjadi skeptis terhadap otoritas karena satu insiden di Taman Getsemani. Saya nggak tahu, ada satu cerita kecil, kalau di tengah-tengah Paskah itu biasanya ini kelewat nih satu cerita. Tapi saudara yang pernah baca Alkitab bolak-balik saudara pasti tahu. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, ya murid-murid kabur semua kan. Tapi ada satu cerita kecil di mana ada seorang anak muda ditangkap oleh perwira Romawi, dijambak gitu bajunya, tapi dia cuman melepaskan diri dengan cara melepaskan pakaiannya itu. Ternyata dia nggak pakai celana dalam. Jadi dia lari dengan telanjang. Pernah nggak? Pernah baca? Dan kisah itu adanya di kitab Markus. Di kitab Markus. Dan banyak pakar Alkitab menafsirkan bahwa anak muda itu adalah Markus sendiri. Jadi dia kecewa gitu loh. Petrus, katanya tadi kamu bilang, Yesus, kalau kamu ditangkap, aku akan beserta dengan kamu kemanapun kau pergi. Dia sampai cabut pedang dan copotin telinga daripada pembantunya Markus, ya kan? Kemudian tapi kabur semuanya. Tinggal Yohanes saja yang ada di kaki salib. 10 murid yang lain kabur. Nah, Markus kecewa. Katanya kalian murid, katanya kalian penuh kuasa. Katanya kalian adalah setia kepada Tuhan Yesus, tapi kalian kabur semuanya. Dia mengalami itu. Nah, pada saat di Pamfilia itu, perjalanan misi pertama. Ini perjalanan misi pertama dalam sejarah perjanjian baru loh saudara. Paulus dan Barnabas diutus dari Antioquia pergi ke Eropa. Itu perjalanan misionari pertama dalam sejarah. Ada 4 kalau tidak salah perjalanan Paulus di Kisah Para Rasul. Ini perjalanan pertama. Nah di dalam tim itu Markus muda ini ikut. Tetapi baru sampai Pamfilia itu berarti baru meninggalkan Antioquia, baru nggak jauh gitu kan. Langsung dia minta pulang. Dan dia pulang, anak mama kan. Dan Paulus langsung keras, anak yang kayak begini jangan dilibatin lagi kalau pergi misi. Udah you're out of the picture. Enough with you, your history. Gak bakalan saya ajak-ajak lagi yang kayak begini. Nah, tetapi ada Barnabas. Ya, bagi Paulus dia gagal ujian kesetiaan. Tapi Barnabas meski banyak negatifnya, ada potensi emas di dalam dia. Saya ingin saudara dan saya, Bapak Ibu sekalian, seaneh-anehnya anak kita, saya ingin kita semua melihat ada potensi emas di dalam mereka yang percaya, katakan amin. Di dalam mereka ada sesuatu yang luar biasa, mereka akan mengubahkan dunia, mereka akan mengubahkan kota Bandung. Gereja ini akan dipimpin oleh mereka-mereka ini suatu hari. Dan mereka akan take it to the next level.
Jangan menjadi patah semangat, jangan menjadi waduh jadi bagaimana, bingung. Masih ada harapan. Amin. Nah, Barnabas itu melihat sesuatu yaitu kerinduan untuk mengalami otoritas, mengalami komunitas. Ya, Barnabas sendiri disebut anak penghiburan kan di Kisah Rasul 4. Ya. Dan dia punya klinik, ya, klinik Barnabas. Nah, Saulus, ya, Paulus itu dulu namanya Saulus, itu juga jebolan kliniknya Barnabas. Karena waktu pertama kali dia lahir baru di jalan menuju Damsyik, dia pergi ke Damsyik, itu dia ditolak oleh semua orang. Gak ada orang mau sama dia, gak mau ada orang mau terima sama dia, bahkan mereka takut sama Paulus. Kemudian dia balik pulang kampung ke Antioquia. Di sanalah kemudian Barnabas yang memulihkan Saulus. Nah, sekarang dia ingin masukkan Markus ke dalam klinik ini juga, didampingi. Kebetulan Barnabas itu juga adalah pamannya daripada Markus. Nah, saya ingin cerita ini berakhir dengan sesuatu kemuliaan Tuhan di dalam konteks kita, konteks adanya gap antara kita dengan anak-anak kita. Saya ingin cerita ini terjadi seperti yang Barnabas lakukan. Karena pada akhirnya di kitab 2 Timotius yang adalah kitab terakhir yang ditulis oleh Paulus, dia berkata, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Berarti Markus sudah dipulihkan dan hubungan dengan Paulus menjadi baik lagi. Dia menjadi anak yang penting bagi Paulus. Ini kitab terakhirnya Paulus, saudara, sebelum dia mati. Di kitab yang sama dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Karena sebentar lagi kepalanya dipenggal. Jadi Markus sudah dipulihkan. Nah, dia menjadi asisten Paulus selain menjadi asisten Petrus. Ya. Dan dia menjadi penulis Petrus 2.0. Karena Petrus yang tadinya mengecewakan sudah berubah juga, Tuhan ubahkan. Di hari Pantekosta dia berkhotbah dengan berani, 3.000 orang bertobat. Markus menjadi penulis, ghostwriter-nya. Ya, saya percaya kitab 1 Petrus, 2 Petrus itu ada andilnya Markus di sana. Dan jangan lupa, dia juga yang menulis kitab Injil Markus. Kalau nggak ada pemulihan ini, kita nggak punya kitab Markus. Jadi ada kisah yang sangat menjanjikan di balik semua perbedaan ini, di balik semua gap ini, ada harapan, ada kemuliaan. Di GIA Maleer, saya percaya gap generasi ini tidak perlu menghancurkan kita, tidak perlu membuat kita bingung. Ada kisahnya di dalam Alkitab dan Tuhan sudah kasih ini. Dan saya lihat itu dan saya bagikan kepada saudara pagi hari ini. Saya tulis juga dalam buku saya. Anak-anak muda kalau mau mempelajari bagaimana menjangkau kaum muda yang nggak mau ke gereja, saudara, kita bisa diskusi, baca bukunya. Kita kadang-kadang saya ada pelatihan-pelatihan melalui Zoom. Saya percaya ada kemuliaan di balik ini. Amin, saudaraku. Dan saya percaya generasi Z zaman ini adalah Markus abad 21 yang merindukan Barnabas di dalam kita. Kita yang harus jadi Barnabasnya. Amin. Dan jika kita kehilangan mereka, itu adalah kesalahan kita. Itu tanggung jawab kita kepada Bapa kita, kepada Raja kita, untuk merangkul mereka ya kembali. Dan jika kita berhasil, maka kita sedang menulis the greatest comeback story dalam generasi ini. Haleluya. Biar suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Oke. Boleh kita nyanyi satu lagu? Kita mau berdoa. Singer mungkin bisa bantu saya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa,
nyanyikan telah kulihat. Telah kulihat di kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Yes Jesus. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Angkat tangan saudara, katakan kepada Tuhan, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Saya ingin berdoa bagi saudara pada pagi hari ini. Kepada saudara yang bergumul di dalam hidupmu, saya tidak tahu ada kesusahan apa, ada sakit penyakit, ada pergumulan tekanan ekonomi, dan khususnya jika ada pergumulan di dalam parenting, dalam membapai atau menjadi ibu bagi anak-anakmu. Ada di sini yang anaknya mungkin lari daripada Tuhan, atau bahkan lari daripada rumah, tidak mau lagi menghormati otoritas. Mungkin kau bingung, tidak tahu bagaimana menghadapi. Hari ini Tuhan punya jawaban di dalam firman-Nya, dan Roh Kudus saya percaya akan menjamah anak-anakmu. Siapa yang ingin didoakan, saudara bisa angkat tangan. Saya ingin berdoa bagi saudara hari ini di seluruh ruangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau melihat tangan-tangan diangkat. Kau melihat pergumulan daripada anak-anakmu Tuhan. Sebagai orang tua Tuhan, kami kadang-kadang bingung Tuhan. Kami terjepit dengan suasana ini Tuhan. Perbedaan ini membuat kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi Engkau adalah Tuhan sumber jawaban Tuhan. Di dalam firman-Mu Tuhan, Kau menjanjikan, jadikan kami Barnabas sebagai anak-anak kami Tuhan. Supaya kami bisa memulihkan Markus-Markus ini Tuhan. Dan menjadikan mereka powerful Tuhan. Menjadi generasi yang meneruskan bahkan lebih lagi Tuhan. Di dalam gereja ini, di dalam kota ini, di dalam bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan bagi Bapak dan Ibu semua di tempat ini. Hiburkan mereka Tuhan, beri kekuatan. Tunjukkan kepada mereka dalam minggu ini bahwa Engkau hidup di dalam hidup mereka. Kasih satu pengalaman yang khusus bagi mereka Tuhan. Bahwa Engkau nyata di dalam parenting mereka, di dalam rumah tangga. Tuhan jamah yang sakit hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, oleh biru-biru Yesus Engkau sembuh. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau pulang sehat hari ini. Diberkati oleh Tuhan, Tuhan kasih terobosan Tuhan. Tuhan kasih mujizat dalam ekonomi mereka. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Diberikan kemuliaan, diangkat Tuhan di kota ini. Penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, terlalu besar. Nyanyikan sekali lagi. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Untuk pesan yang Kau berikan buat kami. Khususnya kami sebagai para orang tua. Biarlah kami boleh melihat Tuhan, generasi muda, generasi anak-anak kami Tuhan. Sebagai mereka yang membutuhkan pembapaan. Sebagai orang-orang yang membutuhkan kami yang dapat menerima mereka, yang dapat merangkul mereka,
yang dapat membawa mereka kepada potensi, kepada kapasitas yang Tuhan berikan buat mereka. Terima kasih Tuhan, hamba percaya Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami, sehingga generasi anak-anak kami akan membawa dampak di tengah-tengah dunia mereka yang penuh dengan segala macam hal yang membingungkan generasi ini Tuhan. Anak-anak kami tetap menjadi terang dan garam di tengah-tengah generasi mereka. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu, Bapak Pastor Yusak Kancana yang sudah menyampaikan isi hati-Mu buat kami semua. Tuhan yang pakai pelayanan beliau, Tuhan yang membawa terus Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan melalui pelayanan hamba-Mu kepada banyak gereja, kepada banyak pemimpin-pemimpin untuk membawa kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Baik, pertama saya atas nama Gembala, Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Yusak Kancana. Ya walaupun kemarin harus berjuang ya cukup lama dari BSD sampai ke Bandung, tapi luar biasa Tuhan memberkati pelayanannya Pak. Baik Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali hari Kamis nanti ada ibadah khusus kaum wanita ya walaupun lewat Zoom. Ibu-ibu silahkan hadir ya. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu dapat mempersiapkan amplop persembahan sebelum kita berdoa. Saya undang kita sama-sama kembali bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah kami yang pertama pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat setiap kebenaran firman yang boleh kami terima lewat pujian, lewat penyampaian firman-Mu Tuhan, pesan Tuhan melalui hamba-Mu. Tuhan Engkau yang akan membawa kami semua. Roh Kudus, Engkau meteraikan firman ini dalam hati kami. Sehingga sungguh-sungguh kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi pandemi ini. Tapi kami percaya Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami. Sehingga Tuhan Engkau yang akan menolong. Sehingga penyebaran COVID ini tidak semakin meningkat. Tetapi boleh semakin menurun dan menurun. Hamba berdoa, kami berdoa untuk pemerintahan kami. Setiap aparat keamanan Satgas COVID dan semua pihak Tuhan yang terlibat di dalam penanganan pandemi ini. Tuhan yang akan menolong, memberi hikmat kepada mereka. Demikian juga kami berdoa Tuhan, supaya bangsa kami boleh tetap bertahan di tengah-tengah banyaknya negara-negara yang mengalami resesi, yang mengalami krisis. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup menolong supaya keadaan di negara kami, baik secara politik, secara keamanan, secara ekonomi dapat tetap terkendali. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu di dalam pekerjaan dan usaha mereka, dalam aktivitas mereka sepanjang minggu yang akan datang. Biarlah Engkau yang akan memberkati apa yang mereka kerjakan. Memberkati anak-anak kami di dalam studi mereka. Memberkati Tuhan setiap keluarga-keluarga, sehingga sukacita, damai, sejahtera, kerukunan boleh melimpah di tengah-tengah setiap keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau angkat amplop persembahan kita. Saat ini kami juga berdoa Tuhan. Kalau sepanjang minggu yang boleh kami lewati Tuhan sudah memberkati kami. Dan kami pada saat ini berkesempatan untuk mengembalikan sebagian daripada berkat-berkat yang boleh kami terima. Kami mau memberi dengan hati penuh ucapan syukur. Kami mau memberi dengan sukacita Tuhan, karena Engkau terlebih dulu memberkati kami. Berkati Tuhan persembahan ini untuk boleh dipakai bagi pelebaran keluasan kerajaan-Mu. Dan Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan berkat-Mu yang berlimpah. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kalau sebentar kami pulang, Tuhan pimpin sertai kami. Tiba di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Dan pertemukan kami kembali pada minggu yang akan datang. Kami boleh bersama-sama beribadah dan merayakan
kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu saudara kita mau angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Sama-sama nyatakan, selama ku hidup, apapun musimku, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah minggu depan, and God bless you all.